Shalom Aleihim. Keempat suster, Suster Ingrid, Suster Hermina, Suster Natalia, dan Suster Marian, dan keluarga besar Waisa laki-laki yang ada di Manokwari, para imam, bruder dan frater, dan keluarga besar Agustiniana Familiana. Kamu semua yang hadir di sini, kami sapa sebagai keluarga Agustinian, termasuk anak-anak. Selamat sore semua. Kemarin, orang-orang besar Ordo, pimpinan-pimpinan Ordo, diterima secara luar biasa di Kalimantan, termasuk pimpinan kami, pulang dari Roma, Jakarta langsung tembak ke Kalimantan bersama asisten jenderal. Keempat suster yang berkarya di Manokwari, karena tidak berkesempatan untuk hadir di Kalimantan, mereka ingin berbagi kasih, merayakan syukur ini bersama kita yang ada di Manokwari. Terima kasih atas totalitas Anda berempat yang walaupun hari bersejarah mestinya pulang ke Kalimantan, memilih untuk merayakannya bersama kami di sini. Ada beberapa refleksi terkait dengan perayaan hari ini. Tentu saja pertama-tama bersama keluarga besar kongregasi Suster Agustinian dari Kerahiman Allah, kita bersyukur atas penyelenggaraan Allah, atas kasih dan kerahimannya yang telah mengilhami dan meringankan langkah, menggerakkan hati kelima misionaris pertama dari Belanda yang berani meninggalkan negara kaya, negara biru, datang ke Indonesia 75 tahun yang lalu dan memilih Borneo, Kalimantan menjadi lahan misi mereka. Pertama-tama kita harus mensyukuri itu. Dan saya yakin ketika 75 tahun hari ini, kelima misionaris itu bagi, ko ke Sorong, ko ke Manokwari, ada yang di Kalimantan. Ada di samping Suster Hermina satu, duduk saat ini, sedang memelukmu dengan pelukan kasih karena dalam lautan kerahiman Allah yang sama. Itu pertama, refleksi pertama. Kita syukur atas penyelenggaraan Allah dan kerelaan lima misionaris itu secara total meninggalkan dunia, meninggalkan segala kekayaan, memilih jalan miskin di hadapan Allah untuk membagi kerahiman Allah kepada seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Yang kedua, mungkin kita bertanya, kenapa suster disebut kongregasi, bukan ordo, padahal OSA, ya. Secara konstitusi, secara hukum, memang mereka disebut kongregasi. Sifatnya partikular, regional, diosesan. Tetapi puji Tuhan, sejak beberapa tahun yang lalu, sejak kepemimpinan siapa? Suster Wahyu kalau tidak salah waktu itu. Ya, Suster Wahyu mulai membangun komunikasi dengan pimpinan Ordo Santo Agustinus. Waktu itu Regio Papua, Pater Trom ya, Pater Trom almarhum, lalu membangun kerjasama, mulai terjalinlah relasi yang intim, akrab sampai dengan hari ini antara Ordo Santo Agustinus, kami ini Ordo utama, Ordo pertama, dengan rekan-rekan saudari-saudari kami menjadi satu keluarga. Dan kemudian mereka akhirnya mulai saat itu mengirim tenaga-tenaga dari Kalimantan untuk membantu karya kerasulan pendidikan di KMS. Membantu di Asrama Putri Santa Monica Sorong dan di Kolong Fagu di seminari. Sampai hari ini. Volom Fagu, bukan Kolong. Volom Fagu di Aimas. Kemudian ketika kita mulai buka karya sendiri di Manokwari, kembali dalam relasi antara pimpinan Ordo Santo Agustinus Putra
dengan kongregasi para suster, kerjasama itu terus terjalin. Refleksinya adalah sesuai dengan nama mereka, dari kerahiman Allah yang saya maknai, yang saya hayati adalah para suster ini secara spiritualitas dan secara konstitusi menghidupi spiritualitas Santo Agustinus, tapi dalam lautan kerahiman Allah, dalam bingkai kerahiman Allah. Sebagaimana ketika Yesus sang kerahiman ilahi menampakkan diri kepada Santa Faustina dan menginginkan bahwa kerahimannya diwartakan ke seluruh dunia, saya yakin rahmat yang sama, ilham yang sama mengilhami para pendiri kongregasi ini supaya pergi ke seluruh dunia mewartakan kerahimanku, supaya dikenal oleh segenap makhluk bahwa sifat terbesar Allah adalah Maha Rahim, Maha Kasih, Hanum, Hesed. Dan itu yang diwartakan oleh para suster, ya. Jadi suster, konsekuensinya kalau menghayati sungguh spiritualitas Bapa kita Santo Agustinus dan dalam bingkai kerahiman Allah, maka dimanapun diutus, wartakanlah itu dengan senyum, Suster Ingrid, dengan sukacita, dengan totalitas. Sebagaimana Kristus tak tersisa, semuanya diberikan untuk penebusan dunia, untuk penebusan kita. Para suster yang menghidupi spiritualitas kerahiman ini juga harus totalitas dalam pelayanan. Saya yakin anak-anak di asrama Santa Monica dan Santa Rita di Susweni merasakan totalitas para suster. Walaupun anak-anak bandel-bandel sedikit, Suster Marian tetap tersenyum. Tahu suster? Begitu juga Suster Hermina dan Suster Ingrid dan Suster Nata pasti tetap tersenyum. Itulah ciri corak, ciri khas, warna asli para suster Agustinian dari kerahiman Allah, Ketapang, Kalimantan Barat. Kamu terak kosong. Yang berikut. Kenapa para suster ini bisa bertahan sampai dengan saat ini? Ada bacaan kedua yang tadi, rupanya kurang ada komunikasi antara Ota dengan Pak Engel. Sebenarnya ada bacaan kedua tadi, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus menekankan hidup oleh roh. Hidup dalam roh. Roh tidak pernah mati. Roh tak pernah tamat dalam kehidupan. Itulah yang memungkinkan hari ini dalam semangat roh itu para suster Agustinian yang berkarya di Papua, teristimewa Manokwari, merayakan 75 tahun. Ini semua karena gerakan roh, karena dihidupkan oleh roh, karena diarahkan oleh roh. Dan para suster selalu dihidupi oleh roh itu dan menghidupi roh itu dalam seluruh kehidupan mereka. Memang secara manusiawi, toh kita masih injak di dunia ini, kita belum melayang. Maka konsekuensinya pasti ada tantangan toh. Ada kerikil-kerikil kecil, ada gelombang-gelombang kecil, bahkan badai-badai besar dalam kehidupan. Tetapi yakinlah, bersama Allah pasti bisa dilewati dengan sukacita. Pasti selalu ada pelangi di balik mendung. Toh, Suster Ingrid? Ada pelabuhan terindah ketika melewati terjangan badai-badai besar di lautan yang mengamuk. Ada pelabuhan kebahagiaan di sana. Dan akhirnya, saudari dan saudaraku terkasih, kami sebagai saudara-saudaramu di sini siap bersama Anda untuk sama-sama mewartakan kerahiman Allah yang sama. Untuk melanjutkan misi besar Santo Agustinus. Untuk menghadirkan damai, shalom, dan kebahagiaan bagi umat. Puji Tuhan, hari ini ada perwakilan umat dari stasi, ada keluarga-keluarga. Terima kasih. Dan tema tahun ini, tadi temanya di mana ini? Tidak ada juga. Temanya di buku. Aduh, suster ini. Berjalan bersama. Berjalan bersama dalam kesatuan hati, semangat, misi sebagai Agustinian
yang berkerahiman di era milenial, di era AI, Artificial Intelligence. Bagus. Jadi tantangannya sudah beda ya, suster ya. Kalau dulu ketika suster masih postulan, masih aspiran, masih novis, belum ada tantangan handphone. Mungkin saat itu ada satu dua. Tapi saat ini, selain kita berusaha mengendalikan diri sendiri terhadap keinginan untuk menggunakan handphone secara berlebihan, juga kita dituntut untuk mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menggunakan barang itu secara bijaksana. Toh, Suster Marian? Ada yang mungkin sembunyi-sembunyi anak-anak pakai HP, sembunyi-sembunyi. Itu tantangan. Tetapi dengan tadi berjalan bersama. Yes. Bukan jalan sendiri-sendiri. Jangan sampai Suster Natalia ke kiri, Suster Marian ke kanan, Suster Ingrid ke kiri, Suster Hermina ke kanan. Itu menjadi latihan lain, main lain. Tapi berjuang, berjalan bersama. Dan kita sama-sama membangun komitmen. Sebagaimana semangat dasar kita. Cor unum et anima una in Deum. Sehati sejiwa dalam perjalanan menuju Tuhan. Marilah kita bergandengan tangan, berpeluk erat, dalam semangat roh, dihidupi oleh roh, dan diarahkan oleh roh, melaksanakan misi Allah, menghadirkan kerahimannya dalam seluruh karya dan pelayanan kita. Selamat pesta, semoga semakin jaya, semakin happy, dan semakin mampu memancarkan wajah kerahiman Allah kepada seluruh bangsa. Tuhan memberkati kita semua.